Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudara hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tambah semangat, Allahu Akbar. Solih-solihah, sebelum kita melakukan pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan belajar SBDP tema 5 subtema 3 tentang pola dekoratif khas Sulawesi. Karya dekoratif merupakan karya yang dibuat dengan tujuan mengolah suatu permukaan benda menjadi lebih indah. Unsur-unsur karya dekoratif yaitu garis, bidang, dan warna. Garis yaitu unsur gambar dekoratif yang dapat dari gabungan antar titik. Ada garis lurus atau vertikal, horizontal, miring, melengkung, bergelombang, dan lain sebagainya. Selanjutnya bidang. Unsur yang dapat dari permukaan antara ujung garis, yaitu lingkaran, segi panjang, segitiga, dan persegi, dan lain sebagainya. Warna. Dalam dekoratif, warna merupakan salah satu unsur penting untuk menampakkan perbedaan. Nah, di sini ada pola dekoratif khas Sulawesi. Yang pertama, Pakadang Pao. Kemudian, Ni Limbungan, Pak Tedong, dan Pak Sulan Sambua. Pak Kadang Pao terdiri dari garis miring. Pak Kadang Pao berarti mangga. Oleh karena itu, ukiran berbentuk seperti kaitan penjuluk yang digunakan untuk mengambil mangga. Ukiran ini dimaknai bahwa untuk mengaitkan harta benda ke rumah harus dengan cara jujur dan perlu kerjasama di lingkungan keluarga atau masyarakat. Kemudian, Ni Limbungan terdiri dari lingkaran. Limbungan berarti sumber mata air yang tidak pernah kering, yang dapat memberi penghidupan segar kepada alam dan manusia. Ukirannya melambangkan bahwa orang Toraja bertekad memperoleh rezeki dari 4 penjuru mata angin. Berbagai mata air yang bersatu dalam danau dan memberi kebahagiaan bagi anak cucu kelak. Kemudian, Pak Tedong terdiri dari garis miring. Maknanya, lambang kesejahteraan masyarakat Toraja. Rumaun, keluarga dapat menernakan kerbau karena ini merupakan lambang kemakmuran dan lambang kehidupan orang Toraja. Kemudian Pak Sulan Sambua terdiri dari garis miring. Kita menyimpulkan bahwa ornamen atau pola hiasan Pak Sulan Sambua bersifat tunggal dan coraknya adalah tembakau sirih. Pola sirih pada pola ini juga diartikan sebagai tradisi makan sirih, sebagai simbol komunikasi yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Nah, semua motif-motif itu ada di rumah khas Sulawesi yang ada di gambar ya, saudara-saudara. Selanjutnya kita akan belajar tusuk veston. Tusuk veston adalah salah satu teknik yang ada pada teknik menempel dan menjahit. Nah, tusuk veston merupakan salah satu tusuk dasar
menjahit yang paling sering digunakan untuk menjahit beraneka macam kerajinan dari kain flanel, seperti hiasan pensil, boneka, hiasan sandal, gantungan kunci, maupun handphone. Dalam pembuatan kerajinan dari kain flanel, tusuk veston biasanya juga dikombinasikan dengan tusuk jerujur dan tusuk tikam jejak. Oleh karena itu, kemampuan dasar menjahit dengan tusuk veston ini harus dimiliki oleh setiap orang yang ingin mempelajari cara membuat kerajinan flanel. Untuk mengawali kegiatan menjahit, pertama-tama siapkan 2 lembar potong kain flanel yang akan dijahit, kemudian jarum jahit tangan, benang jahit, serta gunting kecil. Nah, di sini ada bahan-bahan tusuk veston: kain, jarum jahit, jarum pentul, benang, gunting kain, pengurai jahitan, cutting mat, kertas pola, pensil, gunting, kertas, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan belajar teknik menjahit. Nah, teknik menjahit ini kalian biasa menjahit tusuk veston, kemudian benang. Masukkan benang ke dalam jarum dan ikat simpul mati di ujung benang. Pilih arah menjahit. Kemudian tusuk jarum menembus kain dari benang ke depan sekitar 1 cm dari tepi. Bawa benang di sekitar tepi kain dan kembali melalui titik yang sama dan jahitan pertama Anda. Tusuk jarum Anda melalui lingkaran yang Anda buat. Kemudian sekeliling tepinya. Nah, bergerak sedikit ke kanan atau kiri bila menjahit dari kanan ke kiri dan tusukkan jarum ke ujung atas garis. Tarik benang melalui lingkaran yang baru terbentuk. Ketika Anda mencapai sudut, tusuk jarum diagonal ke bawah seberang sudut. Tusuk benang melalui lingkaran seperti tusuk veston normal biasa. Tusuk benang secara vertikal ke tepi selanjutnya. Nah, di sini Ustazah ada cara menjahit kain flanel dengan tusuk veston. Oke, soleh-solihah. Nah, tugas kalian tulis soal nomor 1 sampai nomor 4 yang ada di video ini. Kemudian kalian taruh di kertas dan kalian tempel bisa dengan staples atau klip di halaman
70 ya soli-solihah, seperti yang ada pada gambar. Nah, oke, selanjutnya kita akan belajar bahasa Indonesia tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Nah, iklim di Indonesia. Indonesia merupakan negara beriklim tropis sehingga cuacanya mudah berubah-ubah. Terkadang panas, berawan, mendung, atau hujan. Keadaan cuaca dipengaruhi oleh 3 unsur, yaitu matahari, angin, dan air. Nah, cuaca hujan, ketika hujan, udara menjadi lebih dingin. Manusia akan lebih membutuhkan makanan hangat, jaket, payung, dan jas hujan. Cuaca cerah. Saat cuaca cerah, udara cenderung lebih panas sehingga manusia lebih membutuhkan minuman dingin, topi maupun kacamata untuk menghindari teriknya sinar matahari. Nah, soli-solihah, di sini ada perbedaannya ya. Di sini ada cuaca panas, berawan, dan hujan. Bagaimana hujan bisa terjadi? Di bawah ini susunan gambar hingga menjadi urutan yang tepat. Nah, susunlah gambar sehingga menjadi urutan yang tepat soli-solihah. Seperti ini ya soli-solihah. Nomor 1, kemudian lanjut mengikuti panah ke nomor 2, kemudian ke nomor 3, dan dari nomor 3 ke nomor pertama lagi. Nah, proses terjadinya hujan. Hujan adalah air yang jatuh dari langit. Hujan jatuh ke bumi karena awan berisi penuh dengan embun yang menjadi air. Proses terjadinya hujan dimulai dari sinar matahari yang panas menyebabkan adanya proses penguapan. Air yang berada di bumi seperti laut, sungai, serta sumber air lainnya mengalami penguapan. Uap air terkumpul di udara dalam bentuk awan. Awan yang terbentuk menjadi semakin besar, adanya angin juga membuat awan kecil berkumpul menjadi besar. Karena kandungan air di awan yang sudah besar dan tidak bisa ditampung lagi, maka butiran-butiran air akan jatuh. Terjadilah hujan. Oke, soli-solihah. Selanjutnya kita akan belajar bahasa Indonesia. Subtema 4. Cuaca. Cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu. Cuaca diamati dalam waktu yang singkat. Keadaan cuaca mudah berubah-ubah. Perubahan cuaca dapat dirasakan dari menit ke menit atau jam ke jam. Ada cuaca cerah, berawan, panas, hujan, dan mendung. Iklim. Iklim adalah keadaan cuaca pada suatu daerah yang luas. Iklim ditentukan dalam waktu yang lama, sekitar 11-30 tahun. Iklim bersifat stabil dan tidak mudah berubah. Iklim menyebabkan adanya musim. Iklim dipengaruhi letak suatu negara di bumi. Indonesia terletak di garis khatulistiwa atau ekuador. Garis khatulistiwa adalah garis khayal tengah bumi. Iklim di Indonesia disebut juga iklim tropis yang memiliki 2 musim. Iklim yang berbeda menimbulkan musim yang berbeda. Musim adalah keadaan cuaca yang terjadi dalam waktu yang lama. Di Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim diamati dalam hitungan bulan. Nah, soli-solihah, tugas kalian SBD
Tugas kalian, Bahasa Indonesia, subtema 3, kerjakan LKPD halaman 26 dan halaman 33, ayo berlatih. Kemudian untuk subtema 4, kerjakan halaman 36, ayo menulis, dan halaman 37. Sekarang kita lanjut ke PKN. Nah, Indonesia memiliki negara kepulauan yang memiliki keberagaman suku bangsa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Keberagaman suku bangsa di Indonesia menjadikan kita negara yang kaya akan keberagaman budaya. Suku bangsa adalah golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Keberagaman suku di Indonesia dipengaruhi oleh faktor geografis, perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah di Indonesia. Nah, saya lihat di sini ada suku Sunda, suku Batak, suku Dayak, suku Jawa, dan suku Batawi. Tetapi masih banyak suku-suku lainnya yang ada di Indonesia. Dengan perbedaan suku bangsa yang ada di sekitar kita, hendaknya menjadikan kita menghormati adat istiadat suku lain, bersikap ramah terhadap suku lain, dan tidak melebih-lebihkan suku sendiri. Memiliki teman sangat menyenangkan. Jika memiliki teman di daerah yang berbeda, kita dapat berbagi cerita budaya masing-masing. Hal tersebut dapat diperkaya pengetahuan kita. Nah, perbedaan suku bangsa dapat dilihat dari ciri fisik, warna kulit, ras, bahasa, adat istiadat, dan kesenian daerah. Cara menyikapi perbedaan suku: yang pertama, bersikap ramah dengan orang yang berbeda suku dengan kita. Yang kedua, jangan langsung menyalahkan perbedaan bahasa. Jika terdapat kata yang berbeda antara bahasa kita dengan bahasa yang lain, kemudian saling bercerita tentang suku masing-masing agar lebih paham mengenai suku satu dengan suku yang lain. Kemudian, bersikap hormat pada setiap orang yang berbeda suku. Kemudian, tidak suka melebih-lebihkan suku bangsa sendiri. Nah, di sini ada tari-tarian. Tari tortor dari Sumatera Utara, tari serimpi dari Yogyakarta dan Surakarta, tari piring dari Minangkabau, Sumatera Barat, dan reok Ponorogo dari Jawa Timur. Menolong sesama adalah perbuatan yang sangat mulia. Untuk menolong sesama, kita tidak boleh memilih-milih. Apapun latar belakang suku dan daerah asalnya, perbedaan kulit, bahkan agamanya, kita wajib menolongnya. Menolong artinya membantu teman atau orang yang mengalami kesulitan. Tolong menolong artinya saling membantu atau bekerja sama dengan orang yang ditolong. Tolong menolong dapat dilakukan di rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Manfaat tolong menolong: yang pertama, mempercepat selesainya pekerjaan, mempercepat tali persaudaraan, pekerjaan yang berat menjadi ringan, menumbuhkan kerukunan antar sesama manusia, menghemat tenaga karena dikerjakan bersama-sama, dan saling bertukar pikiran dan saling memahami. Kemudian kita akan belajar PKN subtema 4. Bersatu untuk menciptakan lingkungan bersih. Sebagai masyarakat, kita tinggal harus berdampingan. Nah, oleh karena itu kita perlu bekerja sama
demi mewujudkan persatuan dalam keberagaman. Persatuan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Salah satu sikap bersatu yang perlu kita terapkan yaitu bersatu menjaga lingkungan. Hal ini penting demi terciptanya lingkungan yang sehat bagi kepentingan bersama. Bersatu dalam menjaga lingkungan akan membuat nyaman. Jika semua warga bersatu dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, keharmonisan dalam kehidupan bertetangga akan selalu terjaga. Bersatu dalam keberagaman saat mengerjakan tugas. Setiap anggota kelompok memiliki pendapat berbeda-beda. Oleh karena itu, kita harus saling menghargai pendapat-pendapat masing-masing. Kita bebas menyampaikan pendapat, namun kita harus mau mendengarkan pendapat orang lain. Dengan begitu, keberagaman pendapat tidak akan memecah belahkan kelompok. Manfaat bersatu saat mengerjakan tugas kelompok. Yang pertama, tugas kelompok dapat diselesaikan tepat waktu. Yang kedua, perpecahan dalam kelompok dapat dihindari. Yang ketiga, tugas kelompok dapat dikerjakan dengan baik. Dan yang keempat, menciptakan keakraban antar sesama anggota kelompok. Manfaat bersatu dalam keberagaman saat membersihkan rumah. Keluarga satu rumah yang memiliki keberagaman seperti keberagaman fisik, sifat, dan lain sebagainya, kita tentu ingin rumah yang bersih dan nyaman. Saat rumah kotor, kita dan anggota keluarga yang lain dapat bekerja sama dalam membersihkannya. Membagi tugas sebaiknya dilakukan dengan cara bermusyawarah. Dengan begitu, setiap anggota keluarga mendapatkan tugas sesuai kemampuannya. Manfaat bersatu dalam keberagaman saat membersihkan rumah. Yang pertama, pekerjaan membersihkan rumah terasa lebih ringan. Rumah selalu bersih dan nyaman, menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi anggota keluarga atas kebersihan rumah. Yang keempat, keluarga semakin rukun. Nah, untuk tugas, kerjakan LKPD halaman 60 sampai 61 untuk subtema 3 dan kerjakan LKPD halaman 62 untuk subtema 4. Oke, salih-salihah. Pelajaran kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Jangan lupa mengisi lembar karakter ya, salih-salihah. Thanks for watching, salih-salihah. Ustazah mohon maaf jika ada salah kata. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.